Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, data pertumbuhan bulanan atas penjualan retail bulan Februari telah dirilis. Tumbuh 0,6% lebih rendah dibandingkan ekspektasi pertumbuhan 0,8% month-on-month. Tetapi lebih baik dibandingkan bulan Januari yang turun 1,1% secara bulanan. The Fed akan membahas kebijakan moneter pekan ini sesuai pernyataan terakhir pimpinan The Fed bahwa akan menerapkan kebijakan moneter yang longgar dan diimplementasikan bila data perekonomian menunjukkan inflasi menuju ke arah target 2%. Pasar sendiri memprediksi bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku bunga acuan di second half 2024, bukan pada pertemuan kali ini. Zona China, data pertumbuhan produksi industrial bulan Januari sampai Februari akan dirilis pekan ini. Diprediksi masih mengalami tren yang positif setelah di bulan Desember tumbuh 6,8% year on year. Untuk bulan Januari sampai Februari diproyeksikan tumbuh 5% year on year. Data penjualan retail bulan Januari sampai Februari akan dirilis pekan ini. Setelah di bulan Desember tumbuh 7,4% year on year, untuk bulan Januari sampai Februari diprediksi tumbuh 5,2% year on year. Kita masuk ke zona Indonesia. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Februari masih berada di fase optimis karena berada di level 100 atau di level 123,1. Meski mengalami penurunan dibandingkan bulan Januari yang berada di level 125. Data penjualan retail bulan Januari mengalami perbaikan, tumbuh 1,1% year on year, setelah di bulan Desember hanya tumbuh 0,2% year on year. Data neraca perdagangan bulan Februari masih tercatat surplus 0,87 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan surplus bulan Januari yang tercatat sebesar 2 miliar US dollar. Penurunan surplus ini karena aktivitas impor yang cukup signifikan di bulan Februari, tumbuh 15,84% year on year, sedangkan ekspor turun minus 9,45% year on year. Pekan ini Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter yang diprediksi tidak ada perubahan suku bunga acuan. Data pertumbuhan kredit bulan Februari juga akan dirilis. Untuk bulan Januari, kredit tumbuh 11,83% year on year. Data pertumbuhan suplai uang yang masuk dalam kategori M2 akan dirilis untuk bulan Februari. Bila pertumbuhan semakin tinggi, menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat mengalami peningkatan. Untuk bulan Januari, suplai uang M2 tumbuh cukup positif di level 5,4% year on year. Market view, IHSG selama sepekan ditutup melemah 0,73% week on week di level 7.328,054. IHSG masih berusaha untuk menembus level 7.400-an. Pekan ini dari global khususnya Amerika Serikat, The Fed akan mengadakan pertemuan kebijakan moneter. Meski diprediksi tidak ada penurunan suku bunga acuan, tapi nantinya masih tetap mengindikasikan bahwa kebijakan moneter longgar akan diterapkan. Dari dalam negeri, Bank Indonesia juga akan membahas kebijakan moneter yang diprediksi tidak ada penurunan suku bunga acuan. Selain itu, terdapat data seperti pertumbuhan kredit bulan Februari serta suplai uang M2 bulan Februari. Bila menunjukkan tren yang positif, seharusnya memberikan rasa optimis bagi pasar bahwa perekonomian masyarakat Indonesia masih berada di zona yang positif. Selain itu, emiten perbankan masih akan memberikan dividennya di pekan ini yang diharapkan dapat menjaga IHSG di zona positif. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 9,11 triliun rupiah selama sepekan atau inflow sebesar 26,12 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor finansial, energi, dan properti, masing-masing sebesar minus 1,69%, minus 0,81%, dan 0,70% secara mingguan.
Pada tanggal 15 Maret 2024, yield benchmark Sun 5 tahun naik menjadi 6,54%, yield benchmark Sun 10 tahun flat di level 6,64%, yield benchmark Sun 15 tahun naik menjadi 6,83%, dan yield benchmark Sun 20 tahun naik menjadi 6,9%. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 14 Maret 2024 tercatat sebesar 818,71 triliun rupiah atau sebesar 14,18% dari total outstandingnya, menurun dibandingkan posisi per 8 Maret 2024 yaitu sebesar 825,89 triliun rupiah atau sebesar 14,26% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun 2024 atau adanya penurunan suku bunga sebanyak 3 kali yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2023 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,6% year on year. Sedangkan untuk tahun 2024 diprediksi tumbuh 1,4% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.